Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang petarung mantan juara MMA bernama Cash Walker. Saat pertarungan terakhir selesai, ia bertemu dengan teman lamanya di Thailand yang bernama Brody James. Ternyata di Thailand Brody akan bertarung melawan Braga yang dikenal badan yang sangat besar dan meminta Cash menjadi pelatihnya. Lalu apakah yang akan terjadi? Still in Nox TV. Film ini dibuka dengan pertarungan MMA antara Cash Walker dengan lawan tarungnya. Dengan skill yang dimiliki Cash, dia mampu dengan mudah menekan lawannya hingga dibuat tak berdaya. Karena Cash yang terlalu hebat, pelatihnya meminta agar Cash bisa bermain-main dengan lawannya selama 2 ronde lagi. Karena jika dia menghabisi musuhnya secara langsung, maka tidak akan ada yang mau berlatih tanding lagi dengannya. Namun karena Cash yang sudah muak menunggu, dia pun langsung membuat musuhnya terkapar dan KO saat itu juga. Dan hal itu membuat pelatihnya kecewa dan pergi memutuskan untuk berhenti menjadi pelatihnya. Setelah pertandingan selesai, Cash tidak sengaja bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Brody, yang ternyata ikut dalam pertandingan pada malam hari itu. Kemudian Cash diundang untuk mengikuti pesta yang akan diadakan Brody tengah malam nanti. Karena Cash juga sangat merindukan sahabat lamanya itu, dia pun mengiyakan ajakannya. Singkat cerita, Cash kemudian pergi ke klub tersebut dan bertemu dengan Brody yang malah sedang karaoke dengan beberapa wanita. Padahal Brody ini sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Brody lalu memberitahu Cash kalau ia sudah menandatangani kontrak dengan PFC Combat, yaitu sebuah acara pertandingan yang dijalankan oleh pria bernama Hugo Vega. Brody juga mengenalkan Cash dengan direktur pemasaran PFC Combat yang bernama Misa. Brody kemudian meminta Cash agar melatihnya karena ia akan bertanding di kejuaraan PFC di Bangkok melawan petarung hebat setinggi 7 kaki bernama Braga. Tentu saja Cash menolak dan menyarankan Brody supaya membatalkan pertarungan karena Braga merupakan lawan yang kuat serta susah. Namun Brody terus meyakinkan Cash dan mengingatkan Cash agar tetap melanjutkan karirnya dalam keterampilan bela dirinya. Setelah menawarkan Cash, Brody lalu pergi bersama seorang wanita yang menurut Cash sangat mencurigakan. Dan benar saja, saat Cash hendak pulang, ia melihat 2 orang pria yang membawa kamera berlari ke arah Brody dan mengatakan kalau wanita itu adalah istrinya. Menyadari ini jebakan untuk menghancurkan karir Brody, Cash pun langsung menghajar pria tersebut dan kemudian membawa pergi Brody dari tempat itu. Keesokan harinya, setelah bangun di apartemen Brody, Cash yang awalnya menolak tawaran Brody akhirnya menerima tawarannya tersebut untuk membantunya berlatih. Di hari itu juga Brody maupun Cash berkemas-kemas di mana Brody berpamitan dengan istri dan anak-anaknya sebelum terbang ke Thailand. One more. Singkat cerita, sesampai di Thailand, Cash tiba di hotel bintang 0 yang disediakan oleh Brody. Sedangkan Brody dan Braga mengadakan konferensi pers untuk mempersiapkan pertandingan mereka. Dalam konferensi tersebut, salah satu seorang reporter melayangkan pertanyaan ke Braga tentang dirinya yang dulu memukuli mantan istrinya. Pertanyaan itu pun membuat harga diri Braga terluka karena dipermalukan di depan umum. Alhasil, ia pun marah besar dan tak mampu mengendalikan amarahnya sampai akhirnya ia melempar meja di depan para wartawan sehingga membuat semua orang ketakutan. Tak sampai di situ saja, Braga juga melampiaskan amarahnya di toilet dengan memecahkan semua yang ada di depannya. Brody yang kebetulan melihat amukan itu pun langsung kena mental dan mulai berpikir yang tidak-tidak.
Sementara itu, Cass pergi ke Top Fight Gym milik Brody, yang mana tempat ini akan menjadi tempat latihan Brody untuk mempersiapkan pertarungannya itu. Tapi setibanya di sana, banyak petarung yang tak suka dengan kehadiran Cass, termasuk pelatih Brody lainnya yang bernama Ramos. Cass kemudian mulai menyiapkan beberapa peralatan yang dia butuhkan untuk pelatihan Brody, seperti papan kayu dan karung untuk membuat samsak. Setelah semuanya siap, Cass melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan karatenya. Gerakan itu pun memancing perhatian seorang petarung muda bernama Cobra yang dikenal sebagai petarung arogan. Di tengah latihannya itu, Cobra dengan mudah menjatuhkan lawan sparringnya. Akan tetapi perhatian Cobra teralihkan setelah melihat Cass berlatih di sudut ruangan, dan baginya Cass itu sangat tidak meyakinkan. You know, it's rude to ignore people. Ty, bro. Tak lama dari itu, Brody kemudian muncul di tempat gym dan mulai merencanakan strategi latihannya dengan Cass. Tapi tiba-tiba Cobra dengan pecicilannya meminta agar Cass bertanding melawannya terlebih dahulu. Dan kali ini Cass menyanggupi ajakan Cobra dan meminta agar Brody mengganti bajunya sementara ia akan bertarung dengan Cobra terlebih dahulu. It's okay. I'll spar with you. See? We're all good. Saat semua penonton sudah siap melihat Cobra menghancurkan Cass dengan kemampuannya yang hebat, namun ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Cass dapat menumbangkan Cobra hanya dengan beberapa kali pukulan saja, dan setiap serangan yang dilayangkan oleh Cobra dapat dipatahkan dengan kemampuan hipotesis dan bayangan latihan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian Cobra pun dilarikan ke rumah sakit untuk melihat cedera yang dialami setelah melawan Cass. Keesokan harinya, setelah Cass melakukan jogging, dia lalu mendatangi kediaman Brody untuk mengajaknya latihan. Namun saat masuk ke rumahnya, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Namun saat Cass masuk ke kamar Brody, tiba-tiba ya inilah yang dilakukannya. Kemudian di gym tampak seorang wanita yang sedang berlatih dengan memukul samsak dan seorang lelaki kulit putih yang selalu memberikannya minuman. Lalu datanglah Brody ke gym untuk latihan, namun ternyata dia telat 2 jam sehingga bisa disebut bahwa Brody merupakan seorang petarung yang tidak kompeten, sehingga dipastikan dia akan kalah di pertandingan nanti. Dan beberapa saat kemudian datanglah Hugo untuk meminta pertanggungjawaban kepada Brody atas apa yang telah Cass lakukan kepada salah satu petarungnya yang tiada lain dan tiada bukan adalah Cobra. Kemudian Tas meminta Hugo untuk merekrutnya sebagai pengganti Cobra, namun Hugo tidak memperdulikan Tas sama sekali. Namun saat Cass mengajak Tas untuk bermitra dengannya, hal itu membuat Hugo sedikit tertarik. Akan tetapi pertunjukan yang diperlihatkan Tas masih sangat tidak sesuai harapan dan tidak pantas untuk disebut dengan pertarungan, sehingga Hugo langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Tas menanyakan kenapa Cass tidak memberikan perlawanan ketika sedang bertarung dengannya. Kemudian Cass menjawab bahwa hal itu merupakan sesuatu yang penting untuk Tas dan dia berniat untuk membantunya. Dan setelah mendengar hal itu, dia bersama satu temannya meminta untuk diajari oleh Cass agar dia bisa menjadi petarung hebat seperti dirinya. Okay, it's gonna be a while. Kemudian malam harinya, Cass mengajari 2 murid baru, yaitu untuk belajar memukul. Lalu dia meminta mereka untuk memukul samsak. Namun setelah dia melihat cara memukul mereka, dia meminta agar mereka melepaskan sarung tangan yang mereka pakai. Kemudian dia menjelaskan bahwa alasan orang memakai sarung tangan adalah untuk mencegah keseleo, bahkan patah yang akan terjadi pada tangan mereka. Akan tetapi itu hanya berlaku kepada yang tidak bisa memukul dengan benar. Lalu Cass menunjukkan kepada mereka cara memukul yang benar dan mereka pun menghabiskan malam itu dengan latihan menggunakan metode yang Cass ajarkan. 500 hand strikes, knuckles, and stuff. Keesokan harinya, Mika mulai melakukan pendekatan dengan Cass dan mengajaknya untuk berkencan, dan mereka pun berkencan untuk pertama kalinya. Dan ternyata Mika adalah seorang janda karena suaminya lebih memilih waria Thailand, dan mereka telah memiliki anak yang bernama Morgan. Sementara itu, Brody bertemu dengan Hugo dan dia diberi semacam heroin untuk membuatnya lepas kendali di pertandingan dan membuatnya menggila.
gila. Okay, he'll get you on a course of Tacipinate, Winstrol. Kembali lagi kepada Cass dan Micah. Kencan pertama mereka malah gagal karena Cass masih canggung dengan keadaan mereka. Ditambah lagi pelatih Brody yang mengetahui kencan buta mereka dan melaporkannya kepada Brody. Dan hal itu sontak membuatnya emosi sehingga sepulangnya mereka dari urusan masing-masing, Brody mengajak untuk bermitra tanding dengan Cass. Saat itu juga dengan dipenuhi emosi, Brody dengan tidak sportif langsung menghajar Cass yang masih dalam masa-masa persiapan. Dan setelah beberapa kali mendapatkan pukulan telak dari Brody, membuat si botak langsung kehilangan kendali dan membalas serangannya dengan sangat brutal, dan Cass pun dapat dengan mudah mengendalikan hasil dari pertandingan tersebut. Okay, that's enough. Bro, sorry man. Hugo yang mendengar pertarungan antara Brody dan Cass pun kesal karena Cass sudah melukai petarungnya untuk kedua kalinya. Jadi Hugo menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu segala hal tentang Cass, mulai dari prestasi maupun catatan kriminalnya. Di hari berikutnya, Cass akhirnya meminta maaf ke Brody karena telah membuatnya cedera. Sebagai bukti kalau Cass masih teman Brody, ia pun mengajak Brody makan malam di luar. Keduanya lalu pergi ke warung pecel lele milik Pak Didi. Di sana keduanya mulai mengobrol, di mana Brody sadar kalau dirinya yang ia lakukan kemarin adalah salah dan kedepannya agar lebih fokus lagi ke pelatihannya untuk mengalahkan Braga. Your life really does suck. Well, that's good to hear. However, I wanted it. When I heard. Si lain, Crash terlihat sedang berduel dengan petarung lain. Sayangnya beberapa kali Crash mendapatkan pukulan beruntun dan dikalahkan dengan sangat mudah. Kekalahan Crash ternyata membuat salah satu member lokal marah. Ia pun naik ke atas ring untuk melawan petarung yang melukai Crash. Dalam pertarungannya itu, si member yang merupakan perempuan ternyata ahli bela diri Muay Thai. Dan dengan beberapa gerakan saja ia berhasil mengalahkan petarung tersebut. Sementara itu, Micah dan Cass kembali ngedate untuk kedua kalinya. Saat Cass mengantar Micah pulang, dia mendapati kalau Micah ternyata orang yang sangat sibuk, sehingga putrinya Morgan jarang ketemu dengan Micah dan hanya diurus oleh ART. Di hari berikutnya, anak buah Hugo mengunjungi Cass dan menawarinya kontrak agar bertarung di PFC Combat. Akan tetapi setelah dibaca syarat dan peraturannya, Cass langsung menolak tawaran tersebut. Cass kemudian mengirim Crash untuk menyerahkan surat penolakannya ke Hugo. Tentunya penolakan ini membuat Hugo marah dan meminta agar anak buahnya mencari lebih banyak tentang Cass. Go. What's wrong with doing it clean? Sementara itu, Cass dan Brody yang baru saja jogging dikejutkan dengan petarung lain yang sedang berkumpul. Dan saat dilihat, ternyata mereka sedang menonton rekaman video Cass yang mengalahkan polisi di film sebelumnya. Video itu pun dengan sangat cepat viral di mana-mana dan membuat nama Cass terkenal melebihi Brody. Dan dari situlah Vega memiliki niatan untuk menggantikan Brody dengan Cass. He's done. Now, Case Walker. Viralnya Cass juga membuat banyak jurnalis berdatangan untuk mewawancarai Cass. Untungnya di saat itu juga Micah datang dan membawa Cass pergi dari buruan jurnalis tersebut. Micah lalu membawa Cass ke salah satu apartemen Hugo agar Cass ini bisa bersembunyi di sana, di mana tempat itu jauh dari para media. Micah juga menyarankan Cass agar ia menerima tawaran Vega untuk bertanding di PFC Combat, namun tentu saja Cass tetap saja menolak. I'll go get my stuff. Keesokan harinya, saat Cass sampai ke tempat latihan, ia terkejut karena ternyata Vega mengirim penggulat bernama Boris untuk melatih Brody. Tentunya hal ini membuat pelatihnya itu bingung karena bisa saja malah melukai Brody. Dan benar saja, tak lama kemudian Boris melukai dengkul Brody saat berlatih, yang mengharuskan Brody menjalani terapi selama berminggu-minggu. Padahal pertarungan melawan Braga tinggal menghitung hari lagi. Yeah, he switched him out a long time ago. Just you. Karena Brody terluka, Vega pun akhirnya menemui Cass dan menawarkan ke Cass $1 juta untuk menggantikan Brody melawan Braga. Karena tawarannya sangat menggiurkan, Cass akhirnya menerima tawaran tersebut dan berniat akan memberikan semua hadiahnya ke Brody jika ia menang. Dan di saat dia sedang bersama Micah, dia dibuat sadar bahwa terlukanya Brody adalah hal terbaik yang pernah terjadi kepada Hugo. Dan hal itu menyadarkan Cass bahwa orang yang melatihnya tempo hari adalah pesuruh dari Hugo untuk
membuat Brody cedera. Brody getting hurt was the best thing that could have ever happened to Hugo Vega. Kemudian Cass mencari petunjuk dengan mengambil HP orang tersebut dan benar saja bahwa dia sengaja melukai kaki Brody, dan setelah semua mengetahui hal tersebut, mereka langsung membuat sebuah rencana untuk menghancurkan Braga. Kemudian Cass benar-benar membulatkan tekad untuk menghancurkan Braga dengan segenap kekuatannya, dan dia pun kembali latihan untuk bisa mengalahkan Braga di pertarungan nanti. Dan pada malam pertandingan, Mika memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Hugo. Kemudian Eddie bertemu dengan orang yang sama namun berbeda dengan saat dia melihatnya saat sedang latihan gym. Kemudian kita kedatangan seorang cameo di film ini. Dia adalah Tony Jaa yang 180 derajat sangat berbeda dari film-filmnya yang lain. Di saat-saat detik pertandingan akan dimulai, Cass mulai memikirkan rencana untuk menghancurkan Braga, dan dia langsung mendapatkan pencerahan ketika Brody mengatakan bahwa dirinya keras kepala seperti istrinya. Kemudian Cass langsung berdiri dan menghampiri Braga dengan alibi ingin bertanya sesuatu kepada dirinya. Ternyata dia memancing amarah Braga dengan mengatakan bahwa Braga adalah orang yang kuat, tapi dia harus melayangkan 2 pukulan hanya untuk membuat istrinya pingsan. Why did it take you 2 punches to knock your wife out? Dan setelah mendengar hal tersebut, Braga langsung mengamuk sejadi-jadinya seperti babi kebakaran jenggot, dan pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Sehingga keduanya mulai bertarung di luar ring, sedangkan semua penonton termasuk Tony Jaa dan tim media segera mengabadikan momen sengit tersebut. Dalam duel itu, Braga menjatuhkan dan memojokkan Cass berkali-kali dengan berbagai serangan serta mencoba untuk membunuhnya. Namun Cass terus berjuang untuk bangkit dengan menggunakan teknik karate klasiknya, yaitu Kyokushin, untuk menghancurkan tulang rusuk Braga. Tak berhenti di situ saja, Cass juga terus menggunakan teknik karate konvensionalnya terhadap Braga. Cass lalu lanjut memukul kepala Braga dengan kakinya. Dia akhirnya membuat pria besar itu pingsan. Karena kejadian ini, Hugo Vega pun terpaksa menanggung kerugian finansial yang besar karena pertarungan PFC-nya dibatalkan. Alhasil, para penonton dan sponsor Vega pun menuntut uang mereka kembali. Hal itu membuat Vega marah dan mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap Cass. Namun Cass memberitahu Vega kalau mereka punya bukti kuat tentang keterlibatan yang telah melukai Brody. Dengan bukti itulah mereka mengancam akan melaporkan Vega, yang akhirnya bisa membuatnya kehilangan jutaan dolar, dan sebagai gantinya Vega harus membayar dengan Brody dengan uang yang sangat banyak. Di akhir film, Cass, Mika, Brody, dan teman-teman lainnya yang meninggalkan arena pertarungan karena tujuan mereka balas dendam ke Vega sudah tercapai, dan film pun berakhir.